Oke, kita bahas ini yuk. Pernah kepikiran gak sih kalau ada satu konsep sederhana yang sebenarnya menghubungkan hampir semua olahraga yang bisa kita bayangin? Dari lapangan bola sampai kolam renang, ternyata ada satu benang merahnya loh. Penasaran kan? Coba deh, pikirin bentar. Apa coba kesamaan antara seorang striker yang lagi ngegolin, seorang perenang yang melesat di air, sama seorang sprinter yang lari kenceng banget di lintasan? Jawabannya mungkin lebih simpel dari yang kalian kira. Dan jawabannya adalah gerak lokomotor. Kedengarannya agak teknis ya, tapi tenang. Ini tuh ide inti yang jadi kayak mesin penggerak di balik semua aksi di dunia olahraga. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih ini sebenarnya? Simpel banget kan? Intinya cuma satu, pindah tempat. Kalau kamu bergerak dari titik A ke titik B, yaitu namanya gerak lokomotor. Ini nih fondasi dari semua gerakan aktif yang kita lakuin sehari-hari. Nah, gerak lokomotor ini dibangun dari beberapa elemen dasar yang kita semua udah kenal banget. Kayak berlari, melompat, berjalan, atau meloncat. Ini nih, bahan dasar yang bakal kita lihat di berbagai contoh olahraga nanti. Oke, ini dia bagian paling serunya. Mari kita lihat gimana elemen-elemen dasar ini jadi nyawanya beberapa olahraga paling populer di dunia. Yang keren tuh kalau kita bedah lebih dalam, semua olahraga itu isinya ya kombinasi dari gerakan-gerakan lokomotor ini. Ini nunjukin kalau di balik semua taktik yang kelihatannya rumit, dasarnya ya gerakan-gerakan simple inilah yang jadi pendorongnya. Kita mulai dari yang paling rame sedunia, sepak bola. Di lapangan segede itu, isinya ya pertunjukan gerak lokomotor yang non-stop. Bayangin deh seorang pemain di lapangan. Dia berlari terus kan, ngejar bola, giring bola, terus tiba-tiba melompat tinggi buat duel udara, bahkan kadang dia berjalan santai buat cari posisi yang pas. Pokoknya gerak terus deh, dinamis banget. Sekarang kita geser ke lapangan yang lebih kecil, tapi sama-sama ngebut, bola basket. Nah, kalau di sini gerakannya tuh jauh lebih meledak-ledak lagi. Pemain tuh bisa berlari dari ujung ke ujung lapangan cepet banget ya kan? Terus, meloncat ke arah ring buat layup, atau melompat lurus ke atas buat ngambil rebound. Setiap momen di basket itu kayak ledakan energi gerak lokomotor. Lanjut, kita ke atletik. Wah, kalau di sini beda cerita. Gerak lokomotor itu bukan cuma bagian dari permainannya, tapi emang itu permainannya. Ini nih, bentuk paling murni dari konsep yang lagi kita omongin. Coba deh lihat, pas banget kan? Lari cepat itu ya adu kecepatan pindah tempat. Lompat jauh itu soal siapa yang bisa pindah tempat paling jauh ke depan. Lompat tinggi, ya adu pindah tempat paling tinggi ke atas. Jadi tiap nomor itu bener-bener ngetes satu kemampuan lokomotor sampai ke level maksimal. Gimana sama olahraga raket? Kita ambil contoh bulu tangkis deh. Lapangannya emang kecil, tapi jangan salah, gerak lokomotornya butuh kelincahan sama reaksi yang super cepat. Pemain tuh harus berlari terus-menerus. Maju, mundur, ke kanan, ke kiri. Gerakannya pendek-pendek tapi cepet banget buat ngejar kok. Dan yang paling keren, pas mereka meloncat tinggi buat nge-smash, itu bener-bener ledakan tenaga yang butuh timing pas. Oke, buat contoh terakhir, kita pindah dari darat ke air. Yap, renang. Ini bukti nyata kalau gerak lokomotor itu nggak cuma ada di darat aja. Keren ya, gimana tubuh kita bisa pindah tempat di media yang beda banget. Definisinya pas banget. Inti dari renang itu kan emang cuma satu, pindahin badan dari ujung kolam satu ke ujung lainnya secepat mungkin. Ya, itu kan gerak lokomotor banget, tapi ini versi di dalam air. Jadi, poin krusialnya apa? Gini, semua aksi atletik luar biasa yang kita kagumi, mulai dari gol indah sampai lari yang mecahin rekor, semuanya dibangun di atas fondasi yang sangat sederhana ini. Kemampuan kita buat memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sebelum kita udahan, coba deh pikirin ini sebentar. Pas kamu jalan ke dapur, lari kecil ngejar kereta, atau bahkan loncat-loncat kecil pas lagi seneng, itu semua kan gerak lokomotor juga. Jadi, coba deh ingat-ingat, hari ini aja gerakan lokomotor apa aja sih yang udah kamu lakuin?